non muslim atau orang murtad dari Islam. Perhatikan, karena kalau nggak dikasih ini banyak sekarang yang mengagamakan golongannya sehingga yang keluar dari golongannya dianggap murtad. Nah, makanya perlu ini murtad dari Islam yang mengucapkan syahadat menjelang kematian. Ada orang dari lahir sampai kurang 1 menit sebelum mati dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Bagaimana kita menghukumi? Wah, ini belum kafir, ini sholat aja belum, puasa juga belum, apalagi yang inti bayatnya kapan ini? Seharusnya ini bayat lewat surat ini minimal, misalnya surat piye orang mate kok ngirim apa kon kirim surat ini. Bagaimana orang non muslim, orang murtad kembali sebelum mati? Ini contoh riwayatnya, silakan Rawahul Bukhari. Ketika wafat mendatangi Abu Talib, maksudnya ketika Abu Talib menjelang wafat, Rasulullah datang. Beliau mendapati di sisi Abu Talib pamannya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah bin Mughirah, ya, Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lalu Rasulullah mengatakan, perhatikan kalimat ini, ya ammi qul la ilaha illallah. Hai ammi, pamanku, katakan, ikrarkan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, sebuah kalimat aku akan bersaksi, aku yang menjadi manfaat untuk paman, kalimat la ilaha illallah di sisi Allah aku perjuangkan. Artinya Nabi yakin bisa menyelamatkan pamannya dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ini jadi kalimat ini sangat jelas isyaratnya, mafhumnya, paman, kalau sampean berani menyatakan la ilaha illallah, maka saya bela, karena sampean sudah muslim, saya bela di sisi Allah. Padahal Abu Talib bersama Rasulullah dari kecil sampai 10 tahun dia membela Rasulullah. Kira-kira mengerti nggak amalan-amalan Rasulullah yang lain? Ya mengertilah. Kira-kira mengerti sholat Rasulullah mengerjakan doa sholat, ngerti apa enggak? Ngerti. Hanya satu yang diminta karena dia dekat dengan kematian, nafas terakhir sebelum menghembus nafas terakhir, ucapkan la ilaha illallah, saya selamatkan paman, saya yang bertanggung jawab, saya selamatkan paman. Biasanya ini enggak main-main saudara, ini hukum, ini vonis, ini hukum, ini kepastian. Jadi kalau ada orang Abu Talib belum pernah masuk Islam, katakan non muslim, kafir, ya, beberapa saat sebelum kematian, seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, kira-kira dibela benar nggak oleh Rasulullah besok di hadapan Allah? Dibela. Kalau Rasulullah membela, berarti tandanya apa? Tandanya selamat, tandanya dia iman, tandanya dia muslim, karena Rasulullah dilarang membela orang musyrik, mendoakan aja dilarang. Tayyib. Kisah berikutnya, ini teman yang buruk, makanya hati-hati dengan teman yang buruk. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, hai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib, bapakmu sendiri? Terus menerus Rasulullah ya'riduha alaihi, selalu menawarkan la ilaha illallah, mendatangkan la ilaha illallah kepada dia. Tapi keduanya juga mengulangi kalimat itu, sehingga pada akhirnya Abu Talib menyatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap menetapi agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah karena Nabi sayang, hormat, merasa punya banyak hutang budi kepada Abu Talib. Beliau mengatakan, pasti demi Allah akan saya mintakan ampun. Sehingga Allah menurunkan ayat, ma kana lin nabi ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, enggak boleh memintakan ampun untuk orang musyrik. Baik, berikutnya
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia paham maknanya, dia menyatakan itu berarti dia muwahhid. Kalau dia misalkan ya non muslim, berarti itu pernyataan Islamnya pertama kali. Kalau dia muslim, dia melakukan kejahatan terbesar sekalipun yaitu syirik, maka akan lebur dengan kata-kata la ilaha illallah. Bagaimana dosa-dosa yang lain? Ini dulu yang sering, mohon maaf teman-teman yang hijrah meremehkan dalil ini. Iku lah andalane la ilaha illallah tok wis swarga, wis enak, wis ora usah jamaah, rasa ngene-ngene, rasa angel-angel. Gitu tak dulu. Ya, janggu-janggu wae, dieling-eling untuk disyukuri. Masya Allah, nilai la ilaha illallah bukan di situnya, saudara. Diremehkan. Ini penentu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang belum Islam, belum pernah Islam, sebelum mati la ilaha illallah, apa kata Rasulullah? Sekarang belum pernah Islam saja menyatakan la ilaha illallah, dijamin. Bagaimana orang Islam? Bagaimana orang Islam? Masya Allah, semakin apa? Ini namanya kuat, dalil ini kuat. Yang non muslim saja, Abu Talib saja dijamin oleh Rasulullah. Bagaimana yang muslim? Apalagi mungkin hanya melanggar pelanggaran biasa-biasa saja, nggak mau bergabung dengan dia. Hah? Dengan dia siapa? Dengan mantan. Mantan rotok penak, dikira masih rindu kita kalau sama. Apa penak apa bahasa? Ya silakan cari bahasa sendiri ya.